Kalian udah pada tahu belum sih hashtag yang lagi viral sekarang, kabur aja dulu? Itu tuh rame banget di medsos sampai masuk berita. Hai, kenalin, aku Silva. Aku sekarang lagi tinggal di Inggris dan ini udah tahun kelima aku tinggal di Inggris. Jadi, aku pun kaget ya waktu aku buka TikTok dan sosial media yang lain. Ternyata lagi rame banget tentang hashtag kabur aja dulu gitu. Buat kalian yang belum tahu, jadi hashtag ini tuh viral. Kenapa? Karena banyak pemuda Indonesia yang kabur ke luar negeri demi mendapatkan penghidupan yang layak. Entah itu bekerja atau sekolah, tapi mereka ngerasa kayak lelah gitu hidup di Indonesia karena kayak hidupnya tuh kayak gini-gini aja gitu. Akhirnya karena udah jengah dengan kehidupan di Indonesia, entah itu karena misalnya susah dapat lapangan pekerjaan, atau misalnya udah kerja tapi gini-gini aja, atau misalnya kayak udah muak sama sistem pemerintahan, entah itu misalnya bosen sama orang-orang Indonesia yang kayak misalnya umur 27 tahun, terus kayak temen atau tetangga, atau misalkan kayak saudara-saudara tuh nanya terus kayak, kapan nikah? Kapan nikah? Gitu. Tapi ini tuh relate banget sih sama aku. Aku jadi ingat waktu pertama kali aku ke UK. Anyway, sebelum aku ke UK, aku tuh niatnya emang mau S2, dan terus abis itu ya, I will see what happen gitu. I don't mind if I have to come back to Indonesia, atau misalnya stay di UK untuk cari pengalaman dulu. Tapi setelah aku lulus kuliah S2, jadi aku waktu itu kuliah di University of Dundee, aku ngambil master, dan itu tuh hanya 1 tahun. Sebenarnya cuman kayak kurang lebih 9 bulan sih. Nah, abis itu, tadinya aku mau kayak pulang ke Indonesia buat liburan dulu, tapi ternyata pada saat angkatan aku adalah angkatan pertama di mana pemerintah Inggris itu membuka visa yang namanya post-study work visa atau graduate route visa. Jadi setelah aku kuliah master 1 tahun, aku bisa bekerja ataupun nggak bekerja selama 2 tahun. Intinya, pemerintah Inggris mengizinkan international student buat stay di UK selama 2 tahun dan mencari pengalaman bekerja. Aku apply kerja setelah aku submit tesis, langsung keterima sebelum aku dapat wisuda, dan aku langsung bekerja sebagai international accounts officer, tapi itu tuh kayak posisinya tuh maternity cover, jadi kayak nge-coverin orang yang lagi hamil. Tapi selama setahun itu aku banyak kayak berpikir gitu, ternyata emang enak banget ya kerja di luar negeri. Pertama, aku jarang banget overtime. Overtime itu hampir jarang banget, beda banget sama di Indonesia yang kayak, apalagi kalau misalkan posisi kalian sebagai finance, kalian tuh pasti bakalan kayak sering banget yang namanya overtime. Dan kalau di Indonesia, malah lebih banyak yang overtime-nya tuh nggak digaji gitu. Jadi kalian cuma tok gaji pokok, walaupun kalian kerja lebih sampai jam 12 malam, sampai jam 1 pagi, kalian nggak dapat bayaran tambahan. Itu yang pertama. 2, cuti tahunan. Jadi di kantor aku waktu itu, aku dapat cuti tahunan 24 hari. Itu waktu pertama aku join, tapi setiap tahun tuh cuti kalian nambah 1 hari sampai maksimal, aku kurang tahu, mungkin kayak maksimal 32 hari gitu. Jadi lumayan banget kalau misalkan kayak setahun kalian punya cuti 24 hari aja, itu tuh udah kayak double daripada cuti tahunan di Indonesia. Karena kalau misalnya cuti di Indonesia, cuti tahunan itu hanya 12 hari. Belum nanti tuh kayak kalian harus bukan harus pakai sih, tapi kayak misalnya ada hari raya Lebaran, atau misalnya hari raya Natal gitu, kalian pasti pengen pakai cuti tahunan itu kan. Dan buat kalian yang mungkin tinggal jauh dari rumah, kayak minimal seminggu tuh pasti bakalan kepake cuti tahunan kalian. Yang ketiga, gaji. Di sini tuh gaji UMR sekitar 21.000 pounds per tahun ya, kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Jadi itu sekitar, kalau misalnya sebulan gitu kan, setelah dipotong pajak, mungkin kalian dapat sekitaran 30 juta. Dan itu, kalau misalkan kalian pengen jalan-jalan ke Eropa, kalian tuh nggak perlu mikir kayak harus nabung dulu 6 bulan, nabung dulu setahun. Kalian tuh dengan 1 kali gajian aja, kalian udah bisa langsung jalan-jalan ke Eropa. Kenapa? Karena kalau di UK, jalan-jalan ke Eropa itu tiketnya tuh murah banget. Misalnya ya, dari London ke Prancis, ke Paris, itu tiketnya tuh bisa minimal 200.000.
200.000. Sedangkan kalau di Indonesia, dari Jakarta ke Bali, coba kalian cek berapa. Mungkin kayak minimal kayak 1.500.000, paling murah ya. Dan itu mungkin bisa kayak 2 juta, 2.500.000. Malah harga tiket dari Jakarta ke Singapura itu lebih murah daripada harga domestik tiket. Jadi kadang kayak nggak logis aja, apalagi misalnya ya, dulu aku kan suka di sini ya misalnya, aku suka jalan gitu ke luar negeri. Terus ada teman aku yang kayak nyinyir gitu, mendingan jalan-jalan di Indonesia aja dulu, karena Indonesia itu beautiful gitu. Indonesia itu jauh lebih cantik daripada negara-negara lain gitu kan. Yes, I agree, Indonesia is beautiful country. Tapi orang yang ngomong ini, pasti dia nggak pernah cek tiket. Pasti dia juga nggak suka jalan-jalan gitu di Indonesia. Pasti dia juga nggak suka riset. Dia nggak tahu betapa mahalnya tiket domestik di Indonesia. Opung Luhut pernah bilang gini, orang-orang yang kerja di luar negeri yang dapat beasiswa dari pemerintah dan mereka nggak mau balik lagi ke Indonesia, mereka bekerja di luar negeri, mereka akan tetap menjadi warga negara kelas 2. Permasalahan gini Opung, kita itu nggak peduli mau kelas 1, kelas 2, mau apa. Contoh aku Opung ya, aku di sini kerja. Nggak peduli aku di mata orang Denmark ini aku kelas berapa. I don't fucking care Opung. Intinya aku dimanusiakan di sini. Gaji aku sesuai dengan standar negara ini. Nggak dipilih-pilih, oh dia buruh kasar gajinya seuprit aja. Enggak, ada standarnya Opung. Nah kalau di Indonesia bagaimana? Buktinya ada hashtag kabur aja dulu. Nah kebayang nggak 10 tahun ke depan anak-anak muda yang pintar-pintar itu pada kabur semua ke luar negeri, nggak mau lagi di Indonesia, nggak ada lagi orang-orang pintar di Indonesia, ada yang orang-orang tua. Terus kayak mana nanti negara itu? Ya yang paling yang hidup di situ yang pejabat-pejabat itulah, yang keluarga-keluarganya yang udah jadi pejabat nih, nanti ponakan jadi pejabat, yang sama mereka lah yang korupsi. Terus Indonesia itu harapannya menjadi Indonesia emas tuh kayak mana? Gak mungkin banget, itu bullshit Opung. Selama korupsi dan hukumannya gak sesuai, minimal ada hukuman perampasan aset bikin miskin, atau kalau bisa ya hukuman mati kayak di Cina. Kalau udah dibikin hukuman mati, kenapa cuman gembong narkoba yang dibikin hukuman mati? Kenapa nggak ini korupsi dibikin hukuman mati? Biar pada kapok. Kabur aja dulu, hashtag ini sudah menyebar kemana-mana atas dasar kemarahan, ketidakpuasan yang terjadi atau tidak ada harapannya di Indonesia. Saya justru sudah memikirkan ini dari jauh-jauh hari. Saya sudah merencanakan ini dari 10 tahun yang lalu untuk kabur dari Indonesia, terutama mempersiapkan anak-anakku kuliah di luar negeri. Itu karena saya sudah mapan. Bagaimana Bapak Ibu yang belum mapan? Tindakan apa yang kalian harus lakukan untuk keluar dari Indonesia, di mana kita harus akui Indonesia saat ini tempat yang kurang baik untuk anak-anak ke depannya karena perilaku pejabat-pejabatnya mental korup, perilaku penggiat-penggiat sosialnya tidak jujur, gampang dibayar, gampang disogok. Itulah karena sekarang lihat begitu banyaknya buzzer bayaran. Ya, mereka lupa mereka dibayar ya, tapi membuat black campaign atau pujian-pujian yang negatif. Ini situasi yang memang terjadi negara kita saat ini, ngeri sekali ya, ngeri banget ya. Tidak ada harapan. Kalau pemimpin-pemimpin kita ini sudah tidak bekerja dengan baik, dan ini berakar berulang, tidak punya rasa malu. Seperti peristiwa pagar laut adalah salah satu cerita ya, di mana itu jelas-jelas kesalahan, tapi satu pun tidak ada pejabat yang berani speak up siapa yang salah. Yang dikorbankan malah kerucu-kerucu di bawah. Itu terjadi di Indonesia saat ini. Rakusnya pejabat-pejabat, rakusnya politikus, rakusnya lembaga-lembaga agama. Ada sekarang perang antara lembaga agama A, B, dan C ya. Saling serang gitu ya. Jadi ini sangat tepat ya. Adik-adik, siapapun kalian belum dapat jodoh misalnya. Nggak dapat jodoh karena susah sekali dapat jodoh di Indonesia dengan karakter yang kalian idam-idamkan. Pergi aja ke luar negeri. Ya, yang susah. Karena banyak sekali saya lihat jelek-jelek ya.
perempuan-perempuan bisa dapat suami-suami yang baik di luar negeri, perbaiki keturunan, dan mereka bisa menyayangimu ya. Daripada kamu menikah memaksakan diri di Indonesia, udah lakinya nggak kerja, tidak romantis, tidak baik pula, kamu yang kerja berat. Nah, alangkah baiknya ya kalian udah mulai mikirkan kabur aja dulu. Yang poin yang mau aku sampaikan, kabur aja dulu ini tiba-tiba bergema sekarang ini, saya senyum-senyum karena saya udah mempersiapkan ini dari 10 tahun yang lalu. Kenapa saya tertarik mengkuliahkan anak-anak saya ke luar negeri? Karena saya, satu hal tujuan saya biar mereka mandiri. Ya, mandiri itu terutama karena selama di Indonesia dekat dengan orang tua, susah sekali meminta anak kita untuk mandiri, bukan? Nah, hal yang kedua, tentulah ketika mereka di luar negeri, mereka secara pengalaman jadi lebih baik, ya. Secara bahasa Inggris jauh lebih baik. 3, ada jaminan, satu kepastian kehidupan lebih baik ketika dia berada di luar negeri, ada rasa aman, dihargai, ya. Sementara di Indonesia, sekarang kita kerja, besok kehilangan jabatan karena kita tidak menjilat bos atau tidak punya koneksi dengan pemerintahan atau orang-orang yang berkuasa. Nah, kemudian lagi apa keuntungannya ketika kita berangkat ke luar negeri? Nah, ada dong, dengan kita di luar negeri, kita pun ketika kita mapan bisa membawa keluarga-keluarga kita datang ke sana. Kita harus akui, di luar negeri terutama di negara-negara Eropa dan Amerika itu ya, itu mereka ada satu kepastian hukum di sana dengan jelas. Nah, oleh sebab itu ketiga anak-anak saya sekolahkan di luar negeri ya. 1 sudah selesai dan bahkan sudah bekerja di government Singapura. Kalian tahu di Singapura itu sangat anak-anak pinter ya, anak-anak baik sangat dihargai. Anak saya satu lagi kuliah di Aussie ya, di Sydney ya. Dan saya minta sama dia yang minta ke saya untuk memutuskan tinggal di Sydney. Saya support, ya. Anak saya yang ketiga akan saya kuliahkan di China. Di China, apakah kehidupan lebih baik? Tidak, itu tidak ada kepastian. Tapi banyak hal yang perlu dipelajari di China. Ya, banyak hal yang perlu dipelajari China sehingga anak saya satu saya kuliahkan di sana. Ya, tentu dengan dia permintaan S2-nya nanti dia akan lanjut mungkin ke negara Amerika atau Eropa. Nah, poin yang mau sampaikan kepada orang tua atau teman-teman, support anakmu untuk mereka belajar keluar. Tapi nggak ada uang, Bu. Minimal kamu sekolahkan atau mungkin kamu nggak punya uang untuk kuliahkan dia. Ambil banyak sekali loh Bapak Ibu beasiswa di luar negeri. Ya, buka pikiranmu. Cari beasiswa di luar negeri. Ya, nggak usah harus kuliah-kuliah terbaik, kampus-kampus terbaik. Kampus-kampus biasa pun membuka lowongan untuk beasiswa di luar negeri. Ketiga, kalaupun sampai nggak kuliah, ambil kesempatan untuk belajar, untuk kerja di sana. Bekerjalah di luar negeri. Ya, keempat, buat kalian yang susah dapat jodoh. Nah, sekarang sudah banyak kok ya dating online. Coba, nggak apa-apa ya, jangan takut. Karena di luar negeri, terutama negara Eropa, ya, negara-negara Eropa atau Amerika, mereka itu lebih menghargai perempuan-perempuan Asia yang rajin bekerja keras ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Kalau kamu bilang tagarnya kabur aja dulu, kabur aja selamanya, cari kehidupan lebih baik lah di sana ya. Aku sendiri sudah mempersiapkan, sekalipun kelak anak-anakku tidak balik ke Indonesia, it's okay, no problem. Karena kehidupan mereka adalah kehidupan mereka, bukan saya siapkan untuk mengurus saya ya, tapi saya yang akan mengurus diri saya tentunya ya, tanpa harus kita mengemis-ngemis memaksa anak kita untuk urus kita. Salam sukses buat ibu-ibu, buat siapapun kalian warga negara Indonesia. Kenapa viral tagar kabur aja dulu? Ya karena sebagian anak muda menganggap di dalam negeri ini dipandang sebagian anak-anak muda itu sedang kurang kondusif dan tidak sedang baik-baik aja. Kita sudah lelah, extremely exhausted dengan kebijakan-kebijakan, kasus yang terjadi di Indonesia, pagar laut lah, kelangkaan gas LPG 3 kg lah, efisiensi anggaran lah, kabinet gemo yang kemudian itu berdampak pada keberlangsungan berbagai program kerja pemerintah. Jadi kita semua ini berpikir, kalau bisa kabur, kenapa tidak ke negara yang lebih baik dari Indonesia? Karena kita mau mengharap apa dari Indonesia? Emang gak capek ya para elit itu dengan komunikasi populis, kebijakan populis
yang kemudian itu juga seolah-olah demokrasi, seolah-olah peduli kepada rakyat. Aku aja yang dengernya capek loh, capek banget loh. Dari hari ke hari permasalahan ini semakin kompleks. Jadi kita ingin kabur dari tekanan pekerjaan, pendidikan, masalah sehari-hari yang ada di Indonesia. Seharusnya hal ini dipikirkan oleh pemerintah saat ini. Bukan karena kita tidak ada kecintaan kepada negeri ini atau hilangnya nasionalisme, justru para elit yang mengkhianati nilai-nilai nasionalisme itu sendiri. Kapan kita sebagai rakyat merasa diprioritaskan? Para elit mereka mengambil kebijakan kesewenang-wenangan. Hari ini juga ada banyak sekali, misalnya bagaimana wewenang DPR lah, kemudian tatib DPR dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan yang menurut saya itu tidak sama sekali memprioritaskan rakyat. Para elit hanya memprioritaskan kepentingannya sendiri dan kelompoknya. Indonesia makin aneh aja ya. Sekarang ada tagar kabur aja dulu yang digaungkan oleh usia-usia produktif, yang dari mana usianya itu 25 tahun sampai 35 tahun. Rata-rata orang yang ingin kabur ke luar negeri menggunakan jalur beasiswa ataupun ingin bekerja di luar negeri. Dan juga tentunya yang ingin kabur ke luar negeri ingin menghindari masalah-masalah yang ada di Indonesia, seperti masalah pendidikan, masalah pekerjaan, dan masalah sehari-hari yang ada di Indonesia yang begitu pelik. Dan seharusnya pemerintah itu turun tangan untuk mengatasi ini semua. Tetapi usia-usia produktif malah tidak diperhatikan oleh pemerintah dan di masa bodoh saja. Contohnya banyak lah. Tentunya dari UMR yang tidak sesuai, tekanan kerja yang luar biasa, dan juga ketersediaan lowongan kerja yang tidak memadai dan juga tidak berkeadilan untuk korporasi dalam meng-hire usia-usia produktif dan usia-usia yang sudah matang tentunya. Jadi, balik lagi, pemerintahnya tidak memperhatikan masyarakat, dan masyarakat juga sudah tidak ada empati kepada pemerintah. Jadi solusinya bagaimana? Ya tentunya pemerintah itu harus turun tangan untuk mengatasi ini semua. Dan jangan diam saja. Kalau diam saja, ya lihat nanti ke depannya. Gak ada tuh Indonesia emas di tahun 2045. Yang ada kehancuran di tahun 2045 untuk Indonesia. Lagi rame banget soal hashtag kabur aja dulu. Ya, yang mana kalau lu nggak tahu, maksud dari tren kabur aja dulu itu adalah keputusasaan anak-anak muda di Indonesia ya. Ya mungkin Gen Z, Gen Alpha, dan some millennials. Itu mereka putus asa ya sama keadaan di Indonesia gitu. Sama kelayakan hidupnya, sama pendidikannya, sama ya mungkin tempat tinggal dan lain-lain gitu. Mungkin dari segi penghasilannya juga gitu yang kurang memadai gitu buat anak-anak muda di Indonesia. Makanya kenapa akhirnya tren kabur aja dulu tuh rame. Seperti yang kita tahu juga gitu ya, pemerintah kita juga kan nggak terlalu benar gitu kan dalam menyelesaikan suatu permasalahan gitu kan. Ya mereka juga, ya mungkin mereka nggak kerja gitu ya menurut gua. Makanya rakyatnya pun jadi terbengkalai, kita juga nggak diurus gitu kan. Dan kebanyakan ya mungkin tujuan-tujuan dari tren-tren ini ya, dan mungkin rame juga kayak WHV ke Australia, atau Ausbildung dan Au Pair ke Jerman, atau GTG ke Korea, atau ke Jepang juga ada ya. Kalau nggak salah tuh namanya Tokushiki atau apa ya gitu, lupa gue. Atau bahkan ada juga yang ke Eropa, ke US, ataupun ke Luxembourg dan lain-lain gitu. Banyak lah, banyak negara-negara yang menjadi tujuan buat tren kabur aja dulu. Menurut gue pribadi sebagai anak muda, Gen Z, yang butuh pendidikan, butuh kelayakan hidup, dan butuh penghasilan yang memadai juga gitu ya. Gue sangat mendukung tren ini gitu. Karena ini mungkin akan menjadi titik balik gitu buat kehidupan kita, buat kelayakan hidup kita. Karena seperti yang kita tahu di luar negeri ya, itu gajinya tuh pada gede-gede. Ya kan? Bisa puluhan juta, lu bahkan tanpa pengalaman apapun, lu bisa gaji puluhan juta gitu loh. Lu sedangkan di sini, lu S2 aja ya. Mungkin lu pendidikan S2, S3 mungkin gaji lu cuma ya elah cuma 5 juta, 6 juta gitu kan ya. Lu di sini nggak akan dihargai gitu loh.
mumpung lu masih muda, kejarlah impian lu setinggi-tingginya ya. Dan salah satunya mungkin lu mesti keluar negeri gitu. Karena gue juga sekarang lagi persiapan buat keluar negeri juga. Jadi mulai sekarang ya, jangan terlalu berharap sama negara kita gitu, sama pemerintah kita. Karena ya emang gak ada harapan aja gitu loh. Teman-teman, belakangan ini ada hashtag yang cukup ramai, kabur aja dulu. Ini cukup ramai di media sosial. Menimbulkan pertanyaan buat saya, untuk teman-teman, dan juga untuk pemerintah. Ya, kita coba imbang ya. Apakah ini sebuah tren atau sebetulnya ada masalah yang lebih mendasar? Jadi teman-teman, belakangan ini hashtag kabur aja dulu sudah ramai sekali, bahkan sampai diliput di berbagai media. Sebetulnya ada banyak faktor yang mendorong orang ingin pergi ke luar negeri. Misalnya, masalah peluang usaha atau peluang untuk bekerja. Di negara lain pasti menawarkan peluang karir dan pendapatan yang lebih menjanjikan dibandingkan Indonesia. Kualitas hidup, ya, akses ke pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, infrastruktur yang lebih memadai. Ini bisa menjadi daya tarik tersendiri. Kondisi sosial politik, ya, banyak orang Indonesia yang nggak puas dengan situasi politik di Indonesia. Ekonomi Indonesia, keputusan-keputusan para pejabat kita yang tidak pro rakyat. Dan akhirnya banyak orang yang mencari stabilitas di tempat lain. Tapi saya tunggu dulu nih, buat teman-teman yang belum pernah tinggal di luar negeri, mungkin melihatnya oke-oke aja ya, seneng, happy. Tapi buat orang yang sudah pernah tinggal di luar negeri, sudah tahu ada beberapa problem atau tantangan yang akan dihadapi. Ya, misalnya, buat ini yang mau memutuskan untuk kabur ya, kalau orang udah sekolah di luar negeri, kemudian sudah tinggal di luar negeri, mereka lebih cenderung tidak ada masalah dengan masalah adaptasi. Tapi ketika Anda baru mulai, saya pernah tinggal di Amerika cukup lama, sehingga sampai akhirnya saya berpikir atau ya karena tidak bisa adaptasi, perbedaan budaya, akhirnya kita semua balik ke Indonesia. Awalnya saya ada planning untuk tinggal di Amerika. Tapi buat saya, seenak-enaknya di negara lain, tetap lebih enak di negara sendiri. Tetap lebih enak di negara sendiri. Ya, yang kedua adalah persaingan kerja itu juga tidak mudah. Anda mau kerja di mana? Kalau nggak punya skill, kalau pendidikan kurang, kalau tidak punya kemampuan berbahasa yang baik, paling top kerjanya itu di mana? Ya, kita nggak bisa mengatakan bahwa, oh enak banget gitu ya. Ada orang yang di Indonesia adalah seorang influencer, atau di Indonesia adalah artis. Di luar negeri kerjanya buruh. Ya ada sih, yang mereka merasa, ya udah deh, daripada di Indonesia menjadi artis tetap ya nggak terlalu laku, udah usianya sudah tidak muda lagi, bunganya sudah layu, ya udah ke luar negeri dan menjadi seorang misalnya buruh, tukang las, atau bahkan ada yang jadi pembantu rumah tangga, tukang bersih-bersih rumah. Oke? Nah, yang kedua adalah bahwa di luar negeri juga membutuhkan jaringan baru. Kalau kita masuk ke luar negeri, Anda nggak punya jaringan, pasti akan sulit. Anda harus punya teman-teman yang profesional di dunia yang Anda ingin masuk. Nah, fenomena ini harusnya jadi cermin buat kita untuk introspeksi. Banyak orang di luar negeri pengen ke Bali untuk kerja dari Bali. Work from Bali. Ya, work from Bali. Kenapa? Karena dunia sudah berubah. Orang bisa bekerja dari mana saja dan bisa menghasilkan dari mana saja. Nah, kita mau ke luar negeri, rencananya mau apa? Ya, buat yang sudah bekerja di luar negeri, buat orang yang sudah tinggal di luar negeri, sudah pasti mereka bisa mempunyai pembanding di Indonesia dan di luar negeri. Ya, nah sekarang saya mau menyampaikan kepada pemerintah respons Anda bagaimana? Apa yang menjadi keresahan masyarakat
apalagi dengan adanya sosial media, banyak orang yang sudah mulai muak ya dengan permainan politik, dengan cara komunikasi kalian di mana, di media, ya dipertontonkan hal-hal yang sifatnya konyol, yang mungkin makin hari semakin banyak orang yang ingin kabur dari Indonesia, walaupun sebetulnya tidak akan merugikan siapa-siapa. Yang rugi sebetulnya negara kita sendiri, karena aset-aset orang-orang pinter sebetulnya merugikan adalah banyak anak-anak yang pinter, yang sekolah di luar negeri, potensial membangun bangsa Indonesia, tapi tidak dapat kesempatan di negeri sendiri. Bagi saya, itu adalah sesuatu yang tragis. Menurut kalian gimana? Komen di bawah dong. Lagi rame ya, hashtag kabur aja dulu. Ya, warganet rame-rame memposting hashtag kabur aja dulu. Alasannya karena di Indonesia susah mencari pekerjaan, sudah tidak nyaman, demokrasi diperkosa, dan macam-macam lah ya, yang membuat mereka itu putus harapan tinggal di Indonesia. Gue paham kenapa mereka pergi dari Indonesia dan ingin bekerja di sana, dan kalau bisa tidak kembali lagi dan ingin menjadi warga negara sana atau warga negara luar Indonesia. Gue paham banget. Gue udah pernah banyak jalan ke banyak negara. Lo sebut aja di mana. Gue pernah ke sana. Tapi ketika gue di sana, rasa rindu gue, rasa kangen gue ke Indonesia itu menjadi lebih besar. Gue jadi lupa dengan problem di Indonesia tentang demokrasi, susah cari kerja dan sebagainya. Karena kerinduan dan rasa kangen itu menghapus semuanya. Kenapa gue kangen di Indonesia? Masing-masing orang punya kenangan tentang tanah kelahirannya. Gue pasti yakin, sangat yakin, lo juga kalau di luar negeri pasti kangen Indonesia. Tapi poinnya dong bukan di situ ya. Yang gue pengen kasih tahu, dulu pada zaman revolusi, Sultan Syahrir, Hatta, Soekarno, Tan Malaka, dan yang lainnya itu pergi ke luar negeri dan kembali belajar ke sana, kembali ke Indonesia untuk berjuang. Termasuk Aidit juga, untuk berjuang memerdekakan Indonesia dan membuat bangsanya lebih maju dan lebih bisa berpikir logis. Pada saat itu mungkin karena musuhnya bukan bangsa Indonesia. Jadi perjuangannya jelas gitu ya. Nah, kalau di sini saat ini barangkali karena merasa lawannya itu juga adalah lawan bangsa sendiri. Itu mungkin yang buat apalah istilahnya ya. Dan yang membuat tidak nyaman melawan teman sendiri, bangsa sendiri, keluarga sendiri barangkali atau segala macam lah, dan melihat para pejabat yang juga mereka kenal tapi tidak bisa diajak berpikir, maka memutuskan untuk pergi. Gue paham banget bro, gue paham banget lo bro, para warganet untuk pergi. Tapi mereka yang tetap tinggal tidak bisa pergi dan tidak berpikir untuk pergi pun untuk sulit. Gimana pikiran lo? Gimana pikiran kalian yang para pinter-pinter sekolah di luar negeri, kerja di sana, punya uang banyak? Gimana pikiran lo dengan bangsa lo sendiri yang sedang merana dan tidak bisa kabur? Lo pikirin ya, yang bikin hashtag dan pengen berpikir untuk kabur aja dulu. Ya, nggak, itu sih sederhana perginya. Ya emang pergi sederhana, hanya kabur aja dulu. Tapi konsep atau mindset lo itu menghindari masalah, bro. Nggak apa-apa lo kabur sana, tapi dari sana lo berjuang membuat Indonesia lebih baik, ya. Sambil piknik, sambil apa kayak terserah lah alasan lo ya. Pokoknya gue pesan kayak begitu ya. Nah, gue sama teman-teman dan sama warga yang lain nggak bisa kabur, kami akan tetap bertahan apapun yang terjadi. Ya, walaupun bansosnya udah nggak ada. Gue tahu mereka banyak punya dikasih bansos waktu itu. Gue nggak dapet ya karena gue bukan bagian dari situ sebenarnya.